Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas Manajemen 22 2B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi kelompok 6 yang berjudul Dampak dan Implikasi Bisnis yang Beretika. Dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Pertama, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. 2. Mempunyai hubungan baik dengan para pemangku kepentingan internal perusahaan, perusahaan lain, pemerintah, dan masyarakat, sehingga perusahaan berkembang untuk maju dengan baik tanpa hambatan. 3. Mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan baik internal maupun eksternal. 4. Meningkatkan etos kerja internal perusahaan, budaya perusahaan. 5. Melindungi prinsip kebebasan berniaga. 6. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing. 7. Menjaga kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan sumber daya alam. 8. Menjaga stabilitas perekonomian negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bisnis yang beretika. Kriteria untuk menilai suatu bisnis itu beretika dapat dilihat berdasarkan 3 hal. Yang pertama, hati nurani didasarkan pada boleh dan tidak boleh dalam menjalankan suatu bisnis. Kedua, empati yang berperan sebagai patokan moral oleh pelaku bisnis. Ketiga, audit sosial adalah berupa penilaian objektivitas pada masyarakat terhadap perilaku dan pengelolaan bisnis. Kode etik, Code of Conduct dalam bisnis. Kode etik berperan sebagai pengendali dan pedoman bagi aktivitas bisnis untuk memperoleh dampak dan implikasi positif dari bisnis yang beretika. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau disebut dengan APindo merumuskan beberapa indikator prinsip etika bisnis, antara lain: yang pertama, persaingan usaha yang sehat atau fair competition. Kedua, transparansi atau transparensi. Ketiga, partisipasi atau participation. 4. Akuntabilitas atau accountability. Kelima, independensi. Keenam, responsibilitas atau disebut dengan responsibilities. Relevansi etika bisnis dalam kemajuan perusahaan. Bisnis saat ini diwarnai dengan persaingan yang ketat. Dalam konteks bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha unggul berdasarkan kekuatan objektifnya. Kekuatan objektif mengaku 2 hal pokok, modal dan tenaga kerja. Modal adalah peran shareholders, sedangkan tenaga kerja adalah peran stakeholders internal yang mampu menjalankan manajemen perusahaan dengan baik dan profesional. Tenaga kerja yang profesional memiliki disiplin, loyalitas, kerjasama, integritas, tanggung jawab, kejujuran dengan etika dan moral. Selanjutnya beralih membahas tentang materi kelompok 7, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dan apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh manajer, dan tenaga lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa semua kebutuhan yang mempengaruhi tenaga kerja yang menyangkut fungsi manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini mencakup: 1. Rancangan organisasi. 2. Staffing. 3. Sistem reward, tunjangan. 4. Manajemen formasi. 5. Pengembangan pekerja dan organisasi. 6. Komunikasi dan hubungan masyarakat. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Dapat mensejahterakan karyawan. 2. Melindungi hak-hak para karyawan. Ketiga, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Keempat, tidak adanya penyalahgunaan di dalam sumber daya manusia. Kelima, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika bisnis.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.